Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik Bagaimana Awal Berbuah. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, shalom semuanya. Kita planning di tahun 2022 ini apa yang mau kita lakukan, semangat seperti apa. Saya yakin dari tahun ke tahun kita nggak mau ya. Kalau bahasa kerennya kita mau ada satu urapan baru, ada satu rencana baru, ada sesuatu yang baru, ada anggur yang baru kalau Tuhan selalu katakan. Nah, saya percaya tahun 2022 ini harus diawali dengan satu pengharapan, ada anggur yang baru, pengharapan yang baru, rencana yang baru. Rencana yang seperti apa bukan berarti rencana di tahun 2021 rencana yang gak bagus. Saya percaya rencana di tahun 2021 itu bagus, luar biasa. Tetapi di tahun 2022 ini saya percaya kita semua memerlukan pengharapan tersebut. Nah, pengharapan tersebut kita nggak bisa cuman hanya berharap, tetapi kita harus ada yang namanya gambaran di kepala ini. Gambaran apa yang mau kita lakukan di tahun 2021 dan planning apa yang kita mau lakukan. Jujur, saya mau sharing sedikit biar saya saling membangun ya. Nggak apa-apa ya, saya jangan pikir, Kok Anggi kan sudah begini, saya nggak bisa ngikutin. Bukan. Di atas saya masih ada yang lebih atas lagi. Saya mengikuti apa yang di atas saya. Saya bukan mengikuti apa dalam pikiran saya. Kita mau maju, kita harus melihat teladan. Kita harus melihat contoh. Dan kita mencoba, kita mengikuti. Dan saya mengikuti yang di atas saya. Dan saya mengatakan seperti ini, jangan pikir, itu kan Ko Hengki cuma Ko Hengki sudah punya modal segala macam. Saya nggak punya modal segala macam. Saya kasih tahu saya tahun 2014 kali ya, 2013. Kehidupan saya lagi jatuh sekali. Saya punya hutang lagi, hutang bank, yang pada akhirnya saya harus jual rumah. Di tahun 2012 kurang lebih kayaknya ya, saya lupa tahunnya, saya dalam kondisi yang jatuh lagi. Saya punya hutang lagi, tetapi saya masih punya aset satu rumah. Tapi saya nggak tahu aset itu akan bisa mencukupi hutang saya atau bagaimana, saya nggak tahu. Jujur benar-benar saya nggak tahu. Puji Tuhan, rumah tersebut bisa dengan ajaibnya bisa naik 3 kali lipat. Saya nggak pernah nyangka satu aset saya beli hanya cuma dalam waktu 4 tahun ya. 4 tahun, cuma 4 tahun apa 3 tahun, 4 tahun kelihatannya sih ya. 3 kalau nggak 3, 4 tahun lah, saya lupa. Rumah itu naik 3 kali lipat. Dari saya buka harga 700 juta jadi 2,1 M saya jual. Itu pun saya nggak nyangka dan saya nggak berharap. Saya pikir ya sudahlah kalau jual lagi dengan harga harga beli gitu ya. Waktu saya masih ada utang bank mungkin 400 sampai 500, bayangin uang saya beli aja masih ada utang bank 400-500 juta. Berarti belum lama, berarti itu sekarang saya nyicil juga. Belum terbayar, setengahnya pun belum terbayar dan saya harus mesti menjual. Dan apa yang terjadi, saya jual, puji Tuhan rumah itu laku. Lakunya pun saya tidak berharap, saya harus pasang harga setinggi-tingginya, saya nggak tahu. Saya cuma berharap hutang lunas, saya bisa memulai yang baru lagi dengan satu rencana yang baru. Nah, rencana ini penting sekali. Saat itu, jujur saya nggak punya skill apapun. Setelah saya jual rumah, saya nggak punya skill apapun. Saya tidak menabur, ini yang problemnya. Saya berharap Tuhan akan bimbing saya terus menerus. Saya akan dapat. Saya tahu waktu itu saya sudah dengar Aduomek ya, saya dengar Aduomek. Nah, dan apa yang terjadi, tapi saya nggak mendapatkan hal yang prinsip yang sekali, yaitu saya setiap perkara kecil, setiap perkara besar, saya nggak tahu, saya langsung mau perkara yang besar.
Apa yang terjadi? Minus lagi, minus banyak sekali. Nah, tetapi saya memulai dengan nol. Saya nggak punya skill, saya nggak punya segala sesuatu. Tapi saya mau belajar, saya memulai, akhirnya saya mau coba untuk bikin bata ringan. Along the way, dalam perjalanannya akhirnya berubah menjadi bikin pertanian. Tapi semuanya gagal. Semuanya alat-alatnya pun masih ada sebenarnya itu alat-alat dia punya untuk bikin bata ringan. Tetapi saya dapat ilmunya di dalam membuat bata ringan. Dan akhirnya saya dapat ilmu sedikit di dalam pertanian. Gagal, yes gagal. Tetapi semangat ini penting di balik semua kegagalan, di balik semua rencana. Di mana semangat itu hancur, kita nggak punya pengharapan lagi, kita nggak mau berusaha lagi. Di situ kehancuran akan yang pasti. Nah, saya mulai lagi, saya tetap menabur di orang-orang. Menabur dalam arti begini loh, bukan menabur uang ya. Kalau saya ngomong bilang menabur, jangan nih kasih, enggak. Saya menabur kebaikan-kebaikan. Saya menabur trust, kepercayaan dari orang-orang. Dan apa yang terjadi, apa yang saya tabur di masa lalu, akhirnya menghasilkan yang namanya mujizat. Dalam sehari tiba-tiba tenaga saya, mungkin bukan kepercayaan ya, karakter saya, kalau saya bilang mungkin ya. Saya nggak ngomong bahwa saya ini baik, dia orang enggak. Tetapi saya percaya dengan dia akhirnya percaya dengan saya, dan apa yang terjadi, kita menjalin satu relasi, dan akhirnya membuahkan satu bisnis. Tetapi saya nggak berharap bahwa orang tersebut akan ingat kepada saya, ingat. Saya nggak berharap seperti itu. Saya berharap cuma menabur. Nah, mujizat terjadi pada waktu kita sudah menabur. Nah, tetapi menabur bukan menabur dengan kesedihan ya, bukan menabur dengan kekecewaan, bukan menabur dengan kemarahan, enggak. Saya menabur benar-benar karena saya mau nolong orang tersebut. Yang harusnya kalau saya pikir adalah orang tersebut yang harusnya nolongin saya, karena orang tersebut jauh lebih punya segala sesuatu. Tapi enggak, saya menabur. Nah, penting dia punya rencana di dalam tahun 2022 ini. Perlu adanya menabur dengan trust, menabur dengan kepercayaan, menabur dengan percaya. Karena kalau kita nggak menabur dengan percaya, kita akan kecewa. Di mana kita kecewa, kita akan stop menabur. Nah, saya berkesaksian sedikit. Jadi saya menabur pada seseorang. Sekali lagi, jangan kita menabur, kita berharap imbalan. Pada waktu kalian menabur sesuatu berharap ada hasilnya, firman Tuhan katakan, jadi hasilnya yang waktu kita tidak diharapkan, akhirnya kita menimbulkan kecewaan. Saat itu saya nggak ada punya, saya waktu menabur di dalam hidup seseorang, saya berharap setahun lagi, 2 tahun lagi saya akan menuai. Enggak, memang saya menabur. Nah, saya kerjakan terus-menerus apa yang mesti saya kerjakan. Hasil dari pengharapan tersebut ya, hasil dari pengharapan yang tertunda, menjadikan kalau harapannya tertunda, semua orang bisa berharap ya. Hasil dari harapan yang tertunda akan menyedihkan hati. Nah, waktu kita menabur seseorang dan hasilnya yang kita inginkan tertunda, hasil dari harapan tersebut tertunda akan menyedihkan hati. Nah, saat itu saya benar-benar menabur. Di tahun 2022 ini saya yakin adalah kita saatnya menabur. Menabur seperti apa? Saya punya kegiatan sekarang. Saya sering nonton YouTube. Di YouTube itu saya bukan nonton artis, saya nonton adalah sesuatu yang skill. Entah memperbaiki mobil, entah membuat dompet, entah membuat tas, entah jujur saya lagi ada kepikiran untuk membuat sesuatu. Nah, saya lagi mau utak-atik ya. Saya ada tempat kecil, jadi saya mau buat kolam renang. Tempat kecil tersebut biasa dari semen kan? Dari semen. Saya mau buat dari besi. Saya mau buat dari stainless steel. Kok harusnya kan kolam renang dari beton atau dari fiberglass gitu ya biasanya ya. Saya mau buat dari stainless steel. Dari stainless steel akhirnya saya cari-cari tuh. Dia punya informasinya bagaimana cara buatnya. Karena saya nggak pernah dengar ada orang buat kolam renang yang kecil tersebut dari stainless steel. Tetapi ilmu tersebut saya cari.
Saya korek-korek di YouTube akhirnya dapat. Nah, begitu banyak informasi yang di YouTube yang bisa kita gali. Waktu digali itu kita menabur. Kita menabur, mungkin waktu ada senggang saya cari-cari. Daripada kita nonton film Korea, film seri, atau berita CNN, atau berita-berita, saya nggak ngerti, Metro TV segala macam. Sorry, kadang-kadang saya nggak gitu tahu karena saya udah lama sekali nonton TV. Daripada kita menghabiskan waktu seperti itu, atau baca-baca novel, atau baca-baca majalah, mending kita mencari. Nah, kemarin saya juga melihat bagaimana ada orang membuat tas LV yang lama, digunting-gunting, dipotong-potong polanya, akhirnya menjadi tas LV yang baru. Saya bilang, wow, luar biasa ya orang membuat. Terus kemarin saya lihat ada orang bikin bonsai. Apa itu bonsai? Bonsai itu pohon yang kecil. Bonsai bukannya mahal kok, bukan bikinnya lama, enggak. Ternyata ada trik yang orang Cina justru yang ketemuin. Orang Cina bikin bonsai memang aneh-aneh. Kalau orang Cina bikin bonsai kan istilahnya itu pohon yang kate, yang ada daunnya gitu kan ya, berbentuk yang mirip dengan pohon yang besar ya, tapi kate gitu ya. Dia ngambil kayu yang sudah mati, yang berbentuk bonsai, dibentuk jadi kayu bonsai, terus di dalam kayu tersebut dibikin alur, kayak semacam aliran, ditempelin pohon merambat. Dia pengen pohon merambat, diikat-ikat, dan daunnya itu ditaruh di ujung-ujung, mirip jadi bonsai. Saya baru kepikiran, kok ada orang bisa kepikiran bikin bonsai dari pohon merambat dan murah. Pohon merambat berapa duit sih? Yang penting keluar daunnya dan daunnya kecil-kecil. Dan akhirnya bonsainya kecil, ada keluar daunnya digunting-gunting. Mirip bonsai dan murah sekali. Di Indonesia belum ada. Ini ide ya buat orang-orang ya. Bikin bonsai, cara gimana? Maksud gimana kok? Itu kayu dibikin alur. Dan pohonnya ngerambat kemana dan kemana dikasih pohon keluar daun. Jadi nanti ditutup. Kayunya gede, ada daun-daunnya, tetapi jadi mirip bonsai. Kalau bonsai kan semua pohonnya hidup kan, dari utuh hidup. Dia cuma kayu yang mati, dibikin alur rumput yang merambat. Luar biasa. Orang punya ide seperti itu. Nah, banyak sekali di YouTube itu banyak sekali ide-ide yang bisa kita lakukan. Kita menabur. Kenapa dalam menabur? Waktu kita menabur ada satu ide bisnis yang bisa kita lakukan, nanti kita kerjakan. Nah, di tahun 2022 ini, kalau saya bilang tahun kemenangan bukan hanya model rohani ya. Saya percaya soal finansial juga penting. Waktu kita menemukan satu ide, ada satu skill, ada satu yang kita lakukan, kita olah. Tetapi pengharapan ini butuh yang namanya latihan. Butuh yang namanya skill juga yang kita dapat. Saya ngelihat YouTube itu benar-benar hal yang luar biasa sekali yang bisa kita pelajari. Saya nggak mengerti apapun. Kan Koenggi kan sekolah arsitek segala bahasa Inggris. Yes, saya punya di sana. Tetapi skill saya yang di masa lalu itu saya nggak mendapat kesempatan untuk saya praktekkan. Tetapi akhirnya saya mencoba hal yang baru yang saat itu ada. Kenapa kalau saya mau jelas sedikit? Kenapa saya mau bikin bata ringan? Karena satu saya ngelihat bata ringan diperlukan. Sampai hari ini diperlukan ya bata ringan ya, dan itu harganya lumayan mahal waktu itu. 1 meter kubik 1 jutaan. Dan itu mesti inden, berebut saat itu. Akhirnya kenapa saya nggak buat ya, saya cari bahannya, akhirnya ketemu dia punya metode cara pembuatannya. Akhirnya modalnya jujur, itu bata ringan modal cuma 200.000, jual 1 juta. Luar biasa ya, kalau bangunan kalau modal 200.000, jual 1 juta. Dan itu orang sampai ngantri beli, saya udah kalkulasi itu. Kalau saya bikin berapa meter kubik satu hari, berapa banyak saya dapat. Akhirnya saya mau mencoba, walaupun saya nggak mengerti cara buatnya. Nah, tapi itu juga kesalahan ya, saya nggak pernah punya ilmunya, segala langsung mau buat bata ringan. Saya buat batu bata merah aja saya nggak pernah, tapi langsung mau buat bata ringan. Akhirnya gagal. Tapi bukan berarti apa yang saya lakukan salah, enggak. Saya cuman caranya yang salah. Tetapi keinginan saya punya pengharapan, saya punya tujuan, benar. Cuman caranya yang salah. Akhirnya pada yang along the way, saya kepikiran, saya mau bikin sayuran, yaitu namanya Tom Yao waktu itu, ada kebunnya.
Saya beli Tom Yao 1 kilo, waktu itu dijual 100.000 yang punya per kilonya, saya udah cek kemana-mana, saya ketemu bibitnya dan apa yang terjadi, saya coba langsung 2,5 hektar langsung saya tanam. Gagal, kenapa? Saya belum tanam yang kecil dalam pot, langsung 2,5 hektar saya tanam. Karena saya pikir bibitnya sudah ada, tinggal tanam, tinggal panen. Ternyata enggak begitu. Prinsipnya adalah setiap perkara kecil, setiap perkara yang lebih besar. Nah, pengharapan saya benar. Saya punya semangat benar, tetapi cara saya yang salah. Cara saya selalu mau yang besar. Saya enggak memulai dulu, yang kecil dulu. Tetapi ya sudah, itu pengalaman pahit saya, pengalaman kesalahan saya yang saya sharingkan, dan saya berharap orang-orang di sini enggak mengalaminya. Tetapi ada cara yang paling benar, adalah setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Kita coba dalam porsi kecil. Waktu porsi kecil terjadi, nanti akan menjadi besar. Ide dari mana? Banyak sekali. Dari YouTube. Sekarang tadi saya baru ngomong soal Tokopedia, jualan banyak ya. Tokopedia jualan segala macam, di Kaskus, di OLX. Kita manfaatkan. Dan jujur dengan cara-cara yang seperti ini akan kita membuat kita semangat. Karena kalau kita nggak tahu marketnya, nggak tahu caranya, nggak ada yang membimbing, kadang-kadang kita buta, akhirnya mentok-mentok. Tetapi kalau kita diajarkan, dia punya caranya bikin barangnya, dan itu jadi dari YouTube. YouTube itu benar-benar luar biasa. Kalau saya mau bersaksi atau kalau saya mau memuji ya, saya dulu mau belajar apa aja sulit. Benar ya, saya ini orang. Saya buka umur lah. Saya lahir tahun 73. Tahun 92 itu namanya telepon aja nggak ada, handphone aja nggak ada. Adanya pager. Gimana saya mau berkembang? Lulus SMA. Waktu saya kuliah aja telepon antara Jakarta dengan Australia aja begitu mahal. Bagaimana kita berkomunikasi sama orang? Buku begitu mahal, komputer begitu mahal. Saya nggak punya informasi sedikit pun. Untuk mempelajari satu skill membutuhkan biaya yang besar sekali. Tapi sekarang, apa saja yang kalian mau pelajarin? Free. Gratis, cuma modal internetnya aja, modal data, free. Dan apa yang terjadi, saya sekarang haus akan semua skill. Saya belajar mobil, untuk perbaiki mobil, semua dari YouTube. Kenapa? Itu benar-benar luar biasa. Waktu kalian gali, waktu kalian ambil, waktu kalian menabur tuh bukan menabur ya begitu. Tapi waktu kita ambil ilmu tersebut, waktu kita tabur di hati kita, tabur di pikiran kita, satu saat kita akan menuai. Menuainya entah langsung sekejap, akan menghasilkan banyak, tetapi kalian akan menuai. Dan menuai yang tadi dikatakan, ada menuai secara dunia, pelan-pelan, ada secara supranatural dari Tuhan. Boom! Yang Tuhan katakan. Nah, mulanya gimana? Di tahun 22 ini, saya berharap orang-orang dari kita semua yang di sini dan di Zoom, belajar dari YouTube. Skill tersebut. Belajar kayak kemarin saya lihat ada tas. Sebenarnya saya bikin tas begini, saya pusing. Ini kayaknya sulit sekali ya bikin tas seperti gini. Waktu saya lihat di YouTube, gampang. Diajarin semua step-stepnya, benar-benar diajarin. Waktu saya ngeliat dompet, kalau saya buka sedikit dompet ya, kayaknya sulit banget bikin dompet, diajarin. Bikin, ini tinggal pasang merek segala macam. Dulu saya ngelihat ada orang yang punya pabrik sepatu di Bandung banyak sekali ya pabrik sepatu ya. Saya waktu ngelihat orang punya pabrik sepatu keren banget ya. Memang banyak sekali orang punya pabrik sepatu kayak kaya. Kenapa ya? Orang pabrik sepatu kayaknya kaya-kaya. Apa untungnya besar? Atau sepatunya cepat rusak, ada orang beli terus, atau saya nggak ngerti. Saya ngeliat orang yang di Bandung, kayak nggak tahu lah, yang saya ketemu orang-orang yang di Bandung yang punya pabrik sepatu, semuanya kaya-kaya. Dan saya pikir kayaknya mungkin skillnya kali ya, sepatu itu memang sepatu itu harganya ratusan ribu, memang mungkin sulit buatnya. Ya sudah, kita jadi ya memang perlu skill yang besar lah. Waktu saya membuat sepatu, ya itu bagian dia lah. Rezekinya dia, karena dia sudah belajar berpuluh-puluh tahun, akhirnya dia bisa bikin sepatu. Saya nggak nangkep ke sana, karena saya sudah melihat sulitnya bikin sepatu. Hanya orang-orang yang punya skill, hanya orang-orang yang punya talenta yang bisa bikin sepatu.
Tapi saya waktu lihat di YouTube, kalian semua bisa bikin sepatu. Kalian semua bikin sepatu, bukan sepatu yang murah ya. Sepatu kulit yang mahal, yang jutaan. Yang kalau kalian pergi ke Plaza Indonesia yang harganya, nih ibu-ibu kalau lihat sepatu di Plaza Indonesia, semuanya kalau yang kulit bermerek kayaknya langsung matanya berijo gitu ya, keren-keren ya. Kalian kalau ada sepatu harganya misal 3 juta, 4 juta, kalian bisa buat semua. Benar-benar kalian bisa buat. Cara gimana? Di YouTube. Dijelasin semuanya cara buat dari nol. Benar-benar dari nol dan kalian bisa buat menjadi. Bagaimana kualitasnya? Kualitasnya mirip-mirip 11-12 kalau saya bilang. Kenapa? Mereka bisa bikin bagus sekali, dia punya rapi sekali karena dia ada mesin untuk ngepres kali ya. Tapi karena kita nggak punya mesin ngepresnya, mungkin kita ngepres sedikit, hasilnya akan mirip tetapi nggak jauh berbeda. Yang berbeda mereka ada merek taruh di Plaza Senayan, kalian bikin di rumah. Nah skill-skill yang seperti ini penting sekali buat kalian. Untuk yang namanya kalian bebas finansial, kita yang mau adalah finansial kalian bertumbuh. Finansial kalian punya, karena saya punya target adalah kalian semua adalah punya finansial bagus tahun 2022. Artinya apa yang kalian tabur. Waktu saya minta sama Tuhan, kalau orang yang punya sakit penyakit, kita berusaha untuk menyembuhkan mereka kan? Dengan dalam nama Tuhan Yesus kita doakan, akhirnya orang tersebut sembuh. Orang yang buta kita mau sembuhkan. Orang yang sakit penyakit kita mau mereka, sekali lagi, orang-orang yang punya masalah keluarga kita mau, waktu kita injili, waktu kita beritahu sesuatu, saya mau mereka pulih. Bagaimana dengan finansial? Sama persis. Caranya sama persis. Bukan berarti cuma finansial, ya tidak dibutuhkan. Justru di finansial ini begitu penting. Finansial nggak bisa cuman hanya kita, ya sudah di tahun 2022 kita berharap aja nanti kita dalam berjalan, ketemu emas 3 kilo di depan. Enggak begitu. Kita harus yang namanya menabur sekarang, yang mungkin minggu depan kita akan menuai. Mungkin bulan depan, mungkin 6 bulan lagi. Tetapi minimal ada cahaya, ada satu pengharapan, yes. Ini jalannya on the right track kalau saya bilang begitu. Dengan gimana? Dengan ilmu skill tersebut kita olah. Kenapa saya memulai berkhotbah? Dulu saya nggak ngerti sama sekali cara berkhotbah, tetapi saya memulai topik-topik terus menerus. Kenapa skill ini saya olah? Kalau dulu saya nggak pernah menabur, saya nggak pernah memulai, nggak pernah mau melangkah. Apa yang terjadi? Saya nggak mengalami hari ini di sini. Walaupun sorry kata ya, masih ada beberapa kursi yang kosong, tapi bagi pengharapan saya, mata saya di depan, ada sesuatu yang saya kerjakan hari ini nanti akan berguna. Itu yang namanya menabur. Nah, kalian pun sama. Kalau kalian, tapi kok saya nggak punya skill, lulusan saya sebegini, atau saya sudah tua segala macam. Nggak ada. Nggak ada batasan umur, nggak ada batasan gender, nggak ada batasan kelemahan tubuh, sehingga kita mengatakan kita nggak bisa. Enggak. Selama mulut ini masih bisa bernapas, selama jantung ini masih berdetak, selama saya masih bisa bergerak, kita semua bisa. Kenapa kita semua bisa? Semua sudah disediakan. Tinggal mata kita bagaimana kita bisa melihat dengan jelas, pikiran kita semakin tajam. Waktu kita ngelihat kursi, kita ngelihat ini cuma bisa kursi. Kita bisa praktekkan ini selain bisa jadi kursi, bisa jadi apa ya? Kita berpikir seperti itu. Nah, pikiran kita, kreativitas kita, keinginan kita, harapan kita, itu yang terbesar. Karena apa Tuhan katakan, kekuatan yang paling besar di dunia ini bukan kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan Roh Kudus. Tetapi kekuatan manusia yaitu gimana? The will of man. Ketetapan hati seorang manusia pada waktu manusia itu mau sesuatu dan memang benar-benar mau ya, dengan mulut mengaku, hati percaya mau melakukan ini, kekuatan itu akan terjadi. Itu orang dunia. Bagaimana dengan anak Tuhan? Pada waktu anak Tuhan mengatakan saya mau, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, di belakang kita, di samping kita, di depan kita, kita dikelilingi yang namanya ada Allah yang mengelilingi kita. Pada waktu Allah ada mengelilingi kita, di firman Tuhan katakan kalau Allah besar dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Tapi tujuannya yang pertama adalah bukan Allahnya dulu. Kalau Allahnya dulu yang maju,
tanpa ada keinginan kita tidak akan terjadi. Karena kenapa? Jujur, pada waktu orang Israel mau ke tanah Kanaan, Allah sudah di depan. Benar nggak Allah sudah di depan? Allah sudah di depan. Allah sudah mempersiapkan jalan yang benar-benar bagus buat orang Israel. Tapi orang Israel nggak bisa melihat. Yang dilihat mana? Jurang. Yang dilihat apa? Laut. Yang dilihat apa? Masalah. Yang dilihat kekeringan. Yang dilihat masalah, begitu masalah. Dan apa yang terjadi waktu Tuhan memberikan satu jalan yang begitu bagus ke tanah Kanaan, mereka nggak mau berjalan. Kenapa? The will of man. Mereka katakan, saya nggak mau berangkat ke sana. Padahal Tuhan sudah memberikan jalan begitu. Kalau kalian mau tahu, orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu cuma butuh waktu 7 hari. 3-7 hari. Sampai. Segitu cepatnya. 7 hari berjalan kaki. Kalau naik mobil mungkin 2 jam gitu ya. 7 hari berjalan kaki mereka sampai ke tanah Kanaan. Kalau saya bilang kekeringan, cuma 7 hari. Gak ada makanan, lapar saya gimana? Cuma 7 hari. Kurang apa lagi? Saya kecapean, cuma 7 hari. Semuanya cuma 7 hari. Tapi ini lihat orang Israel apa? Jauh. Yang dilihat apa? Temboknya begitu besar. Manusianya begitu besar. Masalah demi masalah. Dan apa yang terjadi? Jalanan yang sudah Tuhan sediakan. Kalau saya katakan permandani. Pokoknya karpet merah Tuhan sudah sediakan dari Mesir ke tanah Kanaan. Dengan karpet merah loh. Yaitu gimana? Satu prioritas orang Israel diprioritaskan loh. Sekarang saya tanya, bisa gak Tuhan panggil bangsa lain untuk ke tanah Kanaan? Bisa. Kenapa bisa? Itu haknya Tuhan. Saya gak mau kasih keturunan Abraham, saya mau kasih orang lainnya. Boleh, itu haknya Tuhan. Tapi kan Tuhan sudah berjanji, tapi Tuhan punya hak. Tuhan prioritaskan kepada orang Israel untuk masuk dengan karpet merah. Semua Tuhan sudah di depan, Tuhan sudah di depan, Tuhan sudah di samping, Tuhan sudah di belakang. Sudah disediakan semuanya. Tetapi orang Israel katakan, saya enggak mau. Karena kenapa? Berat. Orang-orangnya begitu tinggi, temboknya begitu tinggi. Dan mereka begitu kuat orang-orang di tanah Kanaan. Nanti saya mati. Di Mesir juga saya mati kan? Apa bedanya? Kalau di Mesir saya mati, mendingan saya mati di tanah Kanaan. Kenapa? Masih mending saya ada punya pengharapan. Jujur kalau saya mau bersaksi sedikit, waktu saya kembali sama Tuhan, sama Aling, saya sudah katakan sama Tuhan seperti begini. Saya sudah mencoba cara-cara dunia. Yaitu saya berusaha dengan cara-cara dunia, saya berbisnis dengan cara-cara dunia, dan saya sudah hancur. Hancur lebur dan bukan lagi menghasilkan, bukannya 0 tapi sampai minus. Waktu saya kembali kepada Tuhan, saya sudah mati. Saya sudah hancur. Di dunia ini saya sudah gak bisa berbuat apapun lagi. Daripada saya mati di hadapan dunia, mendingan saya mati di hadapan Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan mau suruh saya kemana? Terserah. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya lebih baik mati di tangan Tuhan daripada saya mati di tangan dunia. Dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Waktu Tuhan katakan, kamu kerjakan ini, ya sudah. Saya gak tanya gajinya. Hasilnya berapa? Enggak. Kalaupun gak dapat makan, is okay. Tetapi saya percaya Tuhan memberi makan. Apa yang terjadi saya lakukan? Karena saya percaya saya lebih baik mati di tangan Tuhan daripada saya mati di tangan dunia. Pada waktu saya menyerahkan kepada Tuhan, bukan haknya Tuhan, saya menyerahkan kepada Tuhan. Dan dengan saya rela, saya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan perbaiki. Tuhan perbaiki dan mujizat demi mujizat terjadi. Tapi yang jadi masalah adalah itu bukan mujizat tanpa sebab. Saya menabur. Yaitu menabur saya menyerahkan kepada Tuhan. Dan itu taburan saya yang pertama kali. Tuhan, terserah Tuhan mau berbuat apa, saya akan lakukan. Terus menabur. Terus menabur. Pada waktu saya terus menabur, Tuhan berikan lagi jalan di depan. Yang kelihatannya, sekali lagi, saya akan mati di tangan Tuhan. Kok katanya kasar kok ya, mati di tangan Tuhan. Memang kelihatannya seperti mati di tangan Tuhan. Bagaimana Daud dengan Goliat?
Daud kelihatannya seperti akan mati di tangan Tuhan. Karena kenapa? Dia mau maju demi nama Allah. Semua pada nggak mau. Kenapa? Goliat begitu tinggi, Goliat begitu besar dan nggak ada yang bisa mengalahkan Goliat. Tetapi Daud, dia maju menghadapi Goliat dan kelihatannya dia akan mati di tangan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Daud menyerahkan dan percaya, daripada saya mati di tangan orang dunia, lebih baik saya mati di tangan Tuhan. Tuhan lihat iman tersebut, Tuhan lihat pengharapan tersebut. Pada waktu kita menabur seperti di hati kita, mujizat terjadi. Maka Tuhan katakan iman mula yang menyelamatkan engkau. Sama seperti pada kita berjalan bersama Tuhan, kelihatan di depan itu jurang. Kelihatan di depan itu laut begitu tinggi. Kelihatan di depan itu begitu gersang. Gak ada air, gak ada makanan. Tetapi pada waktu kita berpikir, kita menetapkan pikiran, saya lebih baik mati di tangan Tuhan daripada mati di tangan dunia. Ini prinsip. Kalau gitu kok soal mati? Benar. Dalam hidup kalian, kalau kalian belum menghadapi yang namanya hidup dan mati, kalian belum bisa akan mendapatkan yang nanti namanya mujizat. Kalau kalian masih punya, tabungan yang banyak. Makanya sekali tuh Tuhan katakan, begitu sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka punya pengharapan di luar Allah. Saya masih punya uang. Tanpa Allah pun saya masih bisa hidup. Saya nggak perlu mati di tangan Allah. Saya bisa mati di dalam dompet saya yang masih tebal. Apa yang terjadi? Tunggu dompetnya habis, baru mereka berserah kepada Tuhan. Kalau dompetnya nggak habis, mereka nggak mau kembali sama Tuhan. Kalau saya ingat seperti gini, saya ingat anak yang hilang ya. Anak yang hilang dari firman Tuhan, kalau dia duitnya masih ada, pulang gak ke bapaknya? Nggak pulang ya, jujur semuanya ya. Sama juga kita. Kalau kita nggak menghadapi masalah, biasanya kita nggak pulang kepada Tuhan. Kita masih enjoy. Tapi jangan nunggu ada masalah baru kita pulang. Mendingan kita pulang dulu kepada Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, kalau Allah bersama kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, taburan ini benar-benar penting. Kenapa saya bilang tahun 2022 ini mulailah kalian menabur. Saya gak minta kalian menabur dengan uang, bukan. Menabur yang pertama kalian hidup kalian dulu. Terutama kalian kalau memang, kalau saya mau bersaksi sedikit, pertama kali taburan dalam hidup saya kembali sama Tuhan, saya dengerin khotbah dulu. Jujur, saya waktu kembali sama Tuhan, setelah usaha mafia war saya hancur, ya bukan hancur ya, menurun ya, tidak ada penghasilan lagi. Saya punya banyak waktu, akhirnya saya menabur. Menabur gimana? Bukan menabur kesana kemari, saya cari kerjaan kesana kemari, saya menabur dulu dalam hidup saya. Saya dengerin khotbah saat itu, memang karena saya memerlukan khotbah dalam hidup saya. Karena saya memerlukan prinsip-prinsip apa yang harus saya lakukan. Saya dengerin khotbah, begitu luar biasa saat itu. Akhirnya apa yang saya sudah dengarkan tahun 2009 kali, saya lupa ya, dia punya tahunnya. Kalau kadang-kadang mungkin tahun 2010 kali. Saya dengerin khotbah terus menerus. Kenapa? Saya memerlukan ada dulu dia punya fondasi. Saya memerlukan dulu ada yang namanya prinsip-prinsip apa yang saya mesti jalankan. Kadang-kadang saya nggak tahu. Kalau kalian melakukan sesuatu tidak ada prinsipnya, mungkin hancur ya. Kalian mungkin ibu Yolanda masak, tidak ngerti prinsipnya. Semua dimasukkan kalau makan, jadi makanan enggak? Jadi hancur ya. Tapi mesti ngerti dulu prinsipnya. Apa dulu dimasukin? Mungkin pertama minyaknya dulu, kedua masukin bawang, ketiga masukin apa segala macam. Ada tata caranya. Saya memerlukan itu saat itu. Saya memerlukan prinsip-prinsip apa yang mesti saya lakukan. Dan prinsip ini bukan dimasukkan kepala. Prinsip ini saya lakukan, saya praktekkan dalam hidup. Artinya waktu saya melangkah, saya ingat Yosua, Tuhan katakan kepada Yosua, berhati-hatilah. Tuhan katakan, renungkanlah firmanku siang dan malam, supaya kamu berhati-hati dalam melangkah. Dan supaya kamu gimana? Ada hasilnya, beruntung. On the right place, on the right time, kalau misalnya Tuhan katakan, kita ada penuh keberuntungan. Apa sih keberuntungan? Kadang-kadang kalau kita katakan beruntung, nemu duit. Bukan. Nemu duit itu tidak akan membuat kalian menjadi kaya. Saya sering nemu duit soalnya. Saya pernah ketemu 100.000 loh.
Ada yang katanya pernah ketemu 100.000? Nggak pernah kan? Saya pernah ketemu 100.000. Pernah juga. Padahal berapa kali? Sering. Itu bukan ketemu kali, pakai pisau gitu ya. Ada 100.000 nggak Pak? Ada 100.000. Tolong jatuhkan gitu ya. Jadi nggak ditangkap ya. Bapak nodong enggak, dia jatuhan duitnya. Tapi kok ada pisau di sini gitu ya. Ada trik yang baru. Kalau nodong orang, jangan minta duitnya. Bilang, jatuhkan uang kamu. Gitu kan, kayak iso. Jadi kayak sangat nodong itu loh kan. Saya nemu Pak uangnya di jalan. Nah, beruntung itu bukan nemu jalan. Bukan. Beruntung yang Tuhan katakan adalah yang namanya blessing. Hari ini saya baru belajar. Blessing itu, bahasa Indonesia apa ya? Berkat ya. Blessing itu berbeda dengan yang namanya mujizat. Kalau mujizat dapat. Kalau berkat itu berat. Kenapa? Ada yang ditabur. Mujizat juga perlu nabur, tetapi yang berkat nih jauh lebih berat. Kenapa saya bilang? Sekarang sekolah itu akan menghasilkan berkat atau akan menghasilkan mujizat? Berkat. Tetapi sulit nggak? Sulit. Untuk mendapatkan berkat, tadi saya katakan, belajar itu ke sekolah. Sekolah itu maksudnya dalam semua pendidikan ya. Bukan berarti kita harus ke tempat apapun kalian belajar dalam buku itu juga sekolah. Sekolah itu akan menghasilkan berkat atau mujizat. Berkat ya, sekali lagi. Tetapi kalau kita nggak sekolah, kalau kita nggak belajar, menghasilkan berkatnya sulit. Bukan enggak ya, sulit. Mungkin kalian ada butuh waktu 10 tahun tanpa sekolah tersebut untuk menghasilkan berkat tersebut. Tetapi kalau kalian sekolah butuh 1 tahun. Atau di dalam Tuhan akan percepat. Tapi butuh yang namanya kalian belajar untuk bisa mendapatkan berkat. Jadi prinsip untuk berkat gimana? Kalian harus bisa menabur dan belajar. Sekolah. Sampai kapan kok? Sampai kalian meninggal. Sampai kalian meninggal. Saya kasih satu rahasia lagi ya. Boleh nanti berdebat atau bagaimana. Pada waktu kalian yang menerima Tuhan Yesus, waktu kalian akan dibangkitkan, kalian akan diberikan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Setelah itu masih belajar enggak? Dulu saya berpikir, udah gak usah belajar lagi. Kenapa? Saya akan mengetahui segala sesuatu. Enggak. Tetap kita akan belajar sampai kekekalan. Kenapa? Kita akan belajar dari orang-orang sekitar kita. Kita memerlukan orang-orang. Kita memerlukan sharing sama orang. Dengan yang tubuh yang baru pun, kalian akan namanya berkomunitas. Tapi dengan tubuh yang baru, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada mementingkan diri sendiri. Itu tubuh yang baru, tubuh yang luar biasa. Tetapi prinsip belajar, prinsip mengembangkan diri tetap masih ada. Tetap masih ada. Sampai kalian kekekalan pun prinsipnya tetap ada. Dan kalau sampai kekekalan prinsip masih ada, kalian mesti praktekkan hari ini. Mulai dari hari ini kita mesti belajar. Kenapa belajar? Karena belajar ini sampai kekekalan. Bukan sampai kita meninggal aja. Mereka kata-kata, pernah saya ngomong, ada orang ngomong, sampai kapan kau belajar? Sampai kita mati. Yes. Tetapi saya tambahkan sekarang, sampai kekekalan kalian akan belajar. Contoh salah satunya, sampai kekekalan kalian tidak akan mengerti apa artinya kasih Allah. Paulus katakan begitu tinggi, begitu lebar, begitu dalam kasih Allah. Sampai kapan kita mempelajarinya? Sampai kekekalan. Kalian dapat sedikit tentang kasih Allah, terus kita akan belajar. Terus kita akan belajar. Itu prinsip belajar. Sama juga di tahun 2022 ini, di awal tahun, kalian punya prinsip belajar. Belajar gimana? Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Selama kita masih bisa berdiri, selama tubuh ini masih bisa melangkah, selama katakan napas ini masih bernapas, kerjakan terus, belajar terus. Kenapa? Menabur. Waktu kita menabur dalam hidup kita ya, menabur dalam hidup terus menerus, satu saat kalian akan dapat yang namanya blessing, berkat dari hasil taburan kalian. Itu saya mau katakan. Oke?